Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan ketegangan yang meningkat sejak pendirian negara Israel pada 1948. Pada 1980, ketidakpuasan di kalangan rakyat Palestina semakin meningkat, yang memunculkan pemberontakan pertama. Dalam konteks ini, baik pihak Israel maupun Palestina mulai mencari cara meredakan ketegangan dan menemukan solusi damai di antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketegangan antara Palestina dan Israel, maka dibentuklah beberapa perjanjian. Perjanjian pertama yaitu Perjanjian Oslo. Perjanjian ini dilakukan 2 tahap. Adapun tahap pertama ditandatangani pada tanggal 13 September 1993 di Washington, Amerika Serikat. Perjanjian tahap pertama ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel yang kala itu dijabat Yitzhak Rabin dan pemimpin pembebasan Palestina yang kala itu dijabat oleh Yasser Arafat dan disaksikan oleh Bill Clinton, Presiden Amerika pada saat itu. Isi Perjanjian Oslo tahap pertama berisi beberapa poin. Pertama, pengakuan timbal balik, yaitu PLO mengakui eksistensi Israel yang sah dan Israel mengakui bahwa PLO sebagai perwakilan yang sah dari rakyat Palestina. Poin kedua, yaitu pembentukan Otoritas Palestina atau PA. Poin ini memungkinkan PA bertanggung jawab atas beberapa wilayah Gaza di tepi barat, meskipun Israel tetap mengendalikan sebagian besar wilayah tersebut dan Yerusalem. Poin ketiga, yaitu penarikan militer Israel dari kota Gaza dan tepian barat, serta menyerahkan kendali administratif kepada Otoritas Palestina. Poin keempat, proses pemilu dan otonomi. Poin ini mencakup hak rakyat Palestina untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas. Poin kelima, menyelesaikan status final dan isu-isu inti konflik, yaitu tentang status Yerusalem, perbatasan, pemukiman Israel, dan pengungsi Palestina. Adapun Perjanjian Oslo tahap kedua dilakukan pada 28 September 1995 di Washington, Amerika Serikat. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari tahap sebelumnya. Poin Perjanjian Oslo tahap 2 ini yaitu: pertama, pembagian wilayah tepi barat dengan membagi wilayah ke beberapa bagian. Wilayah A yaitu wilayah yang dikontrol penuh oleh Otoritas Palestina. Wilayah B dikontrol bersama, dan wilayah C dikontrol penuh oleh Israel. Kedua, pengadaan pemilu di Palestina untuk memilih parlemen dan presiden Otoritas Palestina. Kegagalan Perjanjian Oslo. Penyebab pertama adalah terus berkembangnya pemukiman Israel di wilayah tepi barat, meskipun pada Perjanjian Oslo disebutkan pemukiman harus dihentikan. Penyebab kedua adalah ketidakpastian masalah-masalah sensitif, seperti status Yerusalem yang masih diklaim oleh kedua belah pihak. Penyebab ketiga adalah kekerasan yang masih terus berlanjut antara pasukan Israel dan pejuang rakyat Palestina. Penyebab keempat adalah keterbatasan kontrol Otoritas Palestina yang mengakibatkan banyaknya tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan hilangnya dukungan rakyat Palestina terhadap Yasser Arafat. Penyebab kelima adalah perubahan kepemimpinan yang terbentuknya Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1995 dan hilangnya dukungan masyarakat terhadap Yasser Arafat setelah Perjanjian Oslo yang mengakibatkan
sulitnya menjaga kestabilan politik di Palestina. Poin keenam kegagalan perjanjian Oslo adalah kurangnya implementasi dan konsistensi. Dampak dari kegagalan perjanjian Oslo mengakibatkan peningkatan ketegangan dan kekerasan antara Israel dan Palestina. Pergeseran politik dari otoritas Palestina ke kelompok Hamas. Dampak ketiga, penguatan posisi Israel, baik dari segi militer, keamanan, serta kebijakan yang keras terhadap Palestina. Dampak keempat, tidak terselesaikannya isu-isu kunci seperti pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan batas kedua negara. Dampak kelima adalah hilangnya kepercayaan antara Israel dan Palestina. Dampak keenam berdampak pada isolasi internasional, disebabkan beberapa negara dan organisasi internasional merasa pesimis terhadap solusi perdamaian antara Palestina dan Israel. Perjanjian Oslo gagal, maka pada tanggal 23 Oktober 1998 dibentuklah Memorandum White River. Perjanjian ini ditandatangani oleh Yasser Arafat sebagai pemimpin otoritas Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, sebagai mediatornya. Poin utama dari perjanjian ini adalah: pertama, masalah keamanan. Otoritas Palestina dan Israel bekerjasama dalam keamanan untuk menekan kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan jihadis Islam. Poin kedua, penarikan pasukan Israel dan pembagian wilayah Palestina. Israel setuju menyerahkan 13 wilayah di tepian barat kepada Palestina. Palestina diberikan kontrol lebih besar di beberapa area sebagai tahap menuju negara Palestina yang merdeka. Dan Israel pun berjanji membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Dan ketiga adalah pembangunan ekonomi Palestina, yaitu Israel harus membuka jalur perdagangan di tepi barat dan jalur Gaza, serta Palestina akan menerima bantuan ekonomi dari komunitas internasional. Penyebab kegagalan Memorandum White River. Meskipun telah ditandatangani, Memorandum White River mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan kegagalan. Beberapa penyebab utamanya adalah: pertama, disebabkannya adanya ketidakpastian politik di Israel. Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan keras dari kelompok sayap kanan Israel dan jatuhnya Netanyahu dari kekuasaannya pada tahun 1998 yang digantikan oleh Ehud Barak. Penyebab kegagalan kedua adalah kecurigaan dan ketidakpuasan Palestina karena Palestina merasa bahwa Israel tidak bersungguh-sungguh dalam memenuhi janji untuk menarik pasukannya, serta banyak kelompok terutama Hamas menolak perjanjian ini yang dinilai lebih menguntungkan Israel. Penyebab ketiga yaitu kekerasan dan ketidakpastian yang mengakibatkan meningkatnya serangan dari kedua belah pihak dan kemarahan rakyat Palestina yang merasa selalu ditekan meskipun telah membuat kesepakatan damai. Dampak dari kegagalan Memorandum White River adalah ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, gagalnya perundingan lebih lanjut, keterlibatan internasional yang semakin melemah untuk menemukan solusi perdamaian antara Israel dan Palestina. Serta dampak kegagalan berikutnya adalah semakin menguatnya pendudukan Israel terhadap Palestina dengan membangun pemukiman-pemukiman ilegal di tepian barat. Perjanjian ketiga, Perundingan Camp David tahun 2000. Perundingan ini dilakukan oleh Yasser Arafat dan Perdana Menteri Ehud Barak di Amerika Serikat. Perundingan ini membahas isu-isu utama seperti batas wilayah Palestina dan Israel,
status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan pemukiman Israel. Perundingan ini pun gagal mencapai kesepakatan, terutama karena Israel tidak mau memberikan kendali penuh atas Yerusalem Timur kepada Palestina. Sementara Yasser Arafat tidak mau menyerahkan hak pengungsi Palestina. Perjanjian keempat, Konferensi Annapolis tahun 2007. Konferensi ini diadakan pada 27 November 2007. Konferensi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Isi konferensi ini adalah: 1. Membahas perbatasan antara Israel dan negara Palestina di masa depan. 2. Menentukan status Yerusalem yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai ibu kota mereka. 3. Mengatasi masalah pengungsi Palestina yang ingin kembali ke tanah mereka yang sekarang berada di Israel. 4. Menentukan status pemukiman Yahudi di tepi barat. 5. Mengakhiri kekerasan dan membangun kepercayaan antar kedua belah pihak. Namun, konferensi ini pun menemui kegagalan. Penyebab kegagalannya adalah kurangnya kesepakatan substansional mengenai keputusan konkret perbatasan Palestina, status Yerusalem, dan pengungsi Palestina, serta konferensi ini pun dinilai hanya menghasilkan janji-janji tanpa mekanisme implementasi yang jelas. Penyebab kegagalan lain adalah Israel melakukan serangan ke jalur Gaza pada tahun 2008 untuk melemahkan kelompok Hamas yang membuat negosiasi damai semakin sulit tercapai. Kegagalan perundingan ini berdampak pada sulitnya menemui kesepakatan Palestina dan Israel. Konflik perang Hamas dan Israel semakin meningkat, dan Amerika kehilangan kredibilitas karena dianggap kurang netral dan terlalu berpihak pada Israel. Proses upaya damai yang kelima adalah Proposal Trump. Proposal Trump diumumkan pada 28 Januari tahun 2020 dengan tujuan mendamaikan Palestina dan Israel serta menyelesaikan konflik. Poin utama dari proposal Trump adalah: 1. Perbatasan negara Palestina yang terbatas. Palestina hanya mendapatkan sekitar 70% dari tepi barat dengan bagian-bagian yang terpisah. Israel akan mencaplok seluruh pemukiman Yahudi di tepi barat, termasuk lembah Yordan. Poin kedua, Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem akan ditetapkan menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi. Akan mendapatkan beberapa bagian di pinggiran Yerusalem Timur untuk dijadikan ibu kota mereka. Poin ketiga, status pengungsi Palestina. Pengungsi Palestina tidak akan memiliki hak kembali ke wilayah Israel. Mereka hanya akan diberi opsi untuk menetap di negara Palestina yang terbatas atau negara lain. Poin keempat, keamanan dan kontrol militer. Israel akan tetap mengontrol keamanan Palestina, termasuk perbatasan dan wilayah udara. Palestina tidak diizinkan memiliki tentara sendiri, hanya pasukan keamanan untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Poin kelima, insentif ekonomi. Amerika menjanjikan paket ekonomi sebesar 50 miliar dolar untuk Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Palestina sebagai ganti dari hilangnya wilayah dan kedaulatan penuh. Tanggapan Palestina terhadap proposal Trump adalah Palestina menolak keras proposal ini karena dianggap sangat berat sebelah dan mengabaikan hak mereka. Presiden Palestina Mahmud Abbas pun menyatakan bahwa
Yerusalem bukan untuk dijual, serta reaksi penolakan ini pun menyebabkan demonstrasi besar-besaran di Palestina setelah proposal ini diumumkan. Kegagalan proposal Trump ini berdampak pada hubungan Palestina dan Amerika yang semakin memburuk. Israel semakin agresif membangun pemukiman di tepi barat Palestina yang didukung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan menjadikan proposal Trump sebagai alat politiknya. Palestina dan Israel telah beberapa kali mencoba untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Dari perjanjian Oslo hingga proposal Trump pada tahun 2020. Namun, hingga kini harapan akan perdamaian masih menghadapi jalan terjal. Kegagalan diplomasi, ketimpangan politik, dan realitas di lapangan terus menjadi tantangan besar. Kini, dunia masih menanti-nanti, akankah ada solusi yang benar-benar adil bagi kedua belah pihak? Atau konflik ini akan terus berlanjut tanpa titik akhir? Yang pasti, masa depan Palestina dan Israel bergantung pada keadilan, kebenaran, dan tekad untuk berdamai. Semoga suatu hari nanti perdamaian yang sesungguhnya bisa dapat terwujud. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kami ingin mendengar pendapatmu. Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurutmu solusi terbaik untuk perdamaian Israel dan Palestina?